Ya, selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa yang kami hormati. Maaf karena keterlambatan ya masalah kendala teknis tadinya. Kita akan mulai pertemuan kita sekaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah kita dimulai pada tanggal 18 Oktober minggu depan. Nah, sebelum kita memulai pertemuan kita, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat kasih setia penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana nyata Tuhan Engkau tetap menyertai kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Pada kesempatan ini kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama bertemu walaupun secara virtual untuk membicarakan beberapa hal sekaitan dengan rencana pertemuan tatap muka terbatas di sekolah kami. Kiranya Tuhan yang menolong sehingga waktu-waktu ke depan ini bisa kami gunakan dengan baik. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana sehingga boleh menyampaikan setiap hal dengan baik. Demikian pula orang tua boleh meresponi, boleh memahami apa yang kami sampaikan. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami, dalam pengasihan anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, ya pertama-tama kami ucapkan ya selamat datang di pertemuan kita pada pagi hari ini. Pada saat ini kita akan membahas mengenai beberapa hal peraturan-peraturan yang nantinya akan diterapkan selama siswa-siswi datang di sekolah ya melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas. Saya langsung saja ya, visi misi sekolah saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya, visi misi sekolah Lentera Harapan, pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, karakter ilahi, kemudian misinya yaitu menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan holistis. Ini visi misi sekolah kita. Selanjutnya, ini budaya sekolah yang nantinya harus dipatuhi ya, budaya sekolah yang harus dipatuhi oleh siswa-siswa ya, secara khusus ini karena ini kelas 10 belum pernah masuk ke sekolah ya, belum pernah tahu, jadi saya akan jelaskan ya. Pertama, siswa wajib untuk dapat menerapkan 3R. Di sekolah kita ada budaya 3R. Ini dalam bahasa Inggris. Yang pertama respect ya, menghormati, responsibility, bertanggung jawab, kemudian readiness. Readiness itu berarti selalu siap sedia ya. Jadi ini menjadi budaya yang coba kita bangun di sekolah kita ya. Respect, hormat kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada orang lain yang lebih tua ya. Bertanggung jawab terhadap setiap hal yang dilakukan dalam tugasnya. Kemudian siap sedia ya. Siap sedia itu biasanya dikaitkan dengan anak-anak datang ke sekolah, mereka siap, semua tugasnya dibawa dan lain sebagainya ya. Kemudian siswa membudayakan untuk menggunakan kata-kata yang baik, sopan dan formal terhadap guru dan teman, baik secara verbal maupun tulisan ya, ketika melakukan proses pembelajaran. Ini dituliskan di sini secara virtual, tapi nantinya kita akan secara tatap muka ya. Selalu menggunakan kata-kata yang baik, sopan dan formal. Jadi nanti kami pun berharap ya budaya ini nantinya itu bisa menjadi kebiasaan anak di rumah. Jadi anak pun itu punya respect terhadap orang tua, mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap rumah ya. Kemudian juga selalu siap sedia di dalam rumah ya. Ini budaya yang kami harapkan, budaya sekolah ini bisa dipraktikkan anak-anak nantinya di rumah. Nah, kita akan masuk dalam prosedur selama kegiatan belajar di rumah ya, prosedur selama kegiatan belajar di rumah. Nah, nantinya akan ada tata tertib, buku tata tertib yang diberikan kepada anak-anak ya dalam bentuk soft copy. Ya, nantinya itu akan dibaca oleh orang tua ya, anak-anak juga akan membaca peraturan dan tata tertib. Itu yang akan kami berikan nantinya ya dalam bentuk soft copy. Kita tidak akan print. Nah, untuk kegiatan pembelajaran tatap muka atau pertemuan tatap muka ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama
PTM terbatas itu dilaksanakan di sekolah dari hari Senin sampai Kamis, ya. Dari hari Senin sampai Kamis dalam bentuk shift. Jadi ada 2 shift nantinya, A dan B. Nah, Senin kita melakukan PTM terbatas itu hari Senin sampai Kamis. Kemudian Jumat itu pembelajaran online. Jadi pertemuan tatap muka terbatas itu tidak menghilangkan online ya, tetap ada online. Ya, kita ambil di hari Jumat. Ya, siswa itu hanya 2 kali datang ke sekolah. Ya, kalau dia datang nanti dia Senin Rabu atau Selasa Kamis. Ya, akan bergantian. Jadi siswa hanya 2 kali dalam seminggu PTM terbatas di sekolah, sesuai dengan pengaturan jadwal shift. Jadwalnya seperti apa, nama-namanya itu nanti akan dibagikan kemudian. Nah, kira-kira seperti ini modelnya. Misalnya di minggu pertama, kelompok A itu melakukan PTM di sekolah di hari Senin dan Rabu. Nah, kelompok B itu akan PTM hari Selasa dan Kamis. Ketika kelompok A PTM di rumah, maka kelompok B itu akan belajar secara daring di rumah. Ya, kalau kelompok A PTM di sekolah, maka kelompok B itu akan daring. Demikian pula sebaliknya. Ya, demikian pula sebaliknya. Jadi ketika dan jadwalnya akan sama. Kalau misalnya kelompok A PTM di sekolah, misalnya mata pelajarannya adalah agama dan PPKN, maka kelompok B yang sementara online di rumah itu juga akan belajar agama dan PPKN. Jadi jadwalnya sama, ya. Kalau di hari Jumat nanti itu semuanya kelompok A dan kelompok B itu akan belajar daring dari rumah. Kemudian di minggu berikutnya, kalau di minggu pertama kelompok A PTM-nya di Senin Rabu, maka di minggu berikutnya mereka akan PTM-nya di hari Selasa Kamis. Gantian kelompok B yang Senin Rabu. Sehingga nantinya anak-anak itu akan semua merasakan tatap muka dengan setiap pelajaran. Kecuali yang memang diplot untuk daring saja di rumah ya. Belajar daring dari rumah di hari Jumat. Nah, setelah ini minggu ketiga ya kembali ke pola minggu pertama. Jadi berulang begitu terus. Senin Rabu, Selasa Kamis. Minggu depannya Selasa Kamis, Senin Rabu. Ya, sesuai dengan shift-nya. Pembagiannya nanti akan diberikan yang mana anak masuk shift A, yang mana anak masuk shift B. Akan diberikan kemudian. Selanjutnya, ini tadi saya sudah katakan. Nah, sekolah itu guru-guru akan mengatur sedemikian rupa materinya, ya, sehingga walaupun anak-anak belajar ada yang online di rumah, ya kita berharap nantinya capaian materinya itu bisa sama. Dalam pengertian misalnya seperti ini, ada satu pelajaran matematika misalnya, ya kelompok A itu dia PTM, maka pasti gurunya itu akan langsung belajar mengajarkan teori. Jadi dia kita anggaplah karena dia pertemuan tatap muka, ini guru bisa lebih baguslah dalam mengajar karena bertemu dengan anak. Sedangkan kelompok B itu dia belajar secara mandiri di rumah dengan melihat PDF materi atau modul yang diberikan oleh guru. Tetapi ketika dia masuk pada minggu depan, maka dia akan mempelajari kembali materi yang sudah diajarkan di kelompok A. Ya, diajarkan di kelompok A. Jadi kemungkinan satu materi itu akan 2 minggu berjalan. Ini pengaturan dari gurunya nanti secara garis besar seperti itu, sehingga kita berharap anak-anak itu akan mendapat pemahaman yang sama ya, kesempatan yang sama untuk bisa berinteraksi dengan guru mengenai satu materi. Pengecualian bagi siswa yang tidak diizinkan oleh orang tua untuk tatap muka, nah memang itu pembelajarannya hanya melalui PowerPoint, PDF atau modul yang dikirimkan oleh guru. Nah, tidak ada lagi Zoom meeting. Jadi pembelajaran daring di hari Senin sampai Kamis itu tidak ada Zoom meeting. Kecuali mungkin yang di hari Jumat bisa saja ada Zoom meeting. Tapi kalau di hari Senin sampai Kamis tidak ada. Ya, tidak ada Zoom meeting di situ. Karena gurunya sementara mengajar secara
tatap muka dengan shift yang lain. Ya, itu kemudian untuk kurikulumnya untuk setiap mata pelajaran itu kita berikan masing-masing 2 sesi, kecuali matematika. Matematika kita berikan 3 sesi. Kemudian di hari Jumat itu yang dilakukan secara online itu akan ada mata pelajaran PJOK, Prawirus, dan Seni Budaya. Nah, satu sesi hitungannya kita itu adalah 40 menit. Ya, seharusnya kalau normal itu adalah 45, tapi kita ikuti menjadi satu sesi selama 40 menit. Nah, ini jadwalnya, jadwal pelaksanaan. Ini jadwal online, artinya anak-anak yang shiftnya kebagian di rumah. Nah, shiftnya kebagian di rumah, dia akan belajar seperti ini jadwalnya. Dari 7.30 sampai jam 8, itu mereka devosi, karena akan tetap dibagikan bahan devosi oleh wali kelas. Kemudian sesi 1 sampai 3 itu berlangsung dari pukul 8 sampai 10. Kemudian sesi 4 sampai 6 itu dari pukul 10.15 sampai 12.15. Jadi istirahatnya itu hanya 15 menit. Ya, mirip dengan model yang kita lakukan saat BDR sekarang ini. Nah, bagaimana dengan yang PTM yang tatap muka di sekolah? Yang tatap muka di sekolah itu kita tidak masukkan lagi jadwal deposi. Ya, pelajarannya itu akan dibuka dengan doa. Ya, kita berharap anak-anak mandiri deposi sendiri di rumah. Ya, bisa bangun lebih awal pagi, mungkin jam 5, setengah 6, bangun berdeposi sendiri. Di sekolah nanti kita akan mulai pelajaran dengan berdoa. Ya, jadi kita tidak ambil waktu lagi untuk deposi. Kenapa? Mengingat anak-anak itu akan melakukan perjalanan. Ya, perjalanan dari rumah ke sekolah. Jadi kita tidak ambil lagi waktu untuk deposi. Kita berharap, guru-guru berharap bahwa anak-anak itu bisa secara mandiri melakukan deposi di rumah sesuai dengan bahan deposi yang diberikan oleh guru. Istirahatnya itu hanya 15 menit. Ya, hanya 15 menit. Nah, kenapa hanya 15 menit? Karena ya kami dari sekolah memikirkan kalau terlalu lama diistirahatkan nanti anak-anak juga bosan, ya. Anak-anak bosan, ingin keluar, padahal selama di sekolah itu anak-anak tidak akan diizinkan berkeliaran. Jadi istirahatnya pun nanti itu di dalam kelas. Paling jauh mungkin keluar di halaman di depan kelas, paling jauh itu, ya. Karena kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi kemungkinan besar dia akan istirahat di dalam kelas. Jadi anak-anak membawa bekal, ya, karena tidak diizinkan untuk pergi belanja, dan juga kantin sekolah tidak akan buka. Jadi anak-anak tetap membawa bekal dari rumah untuk makan. Sangat disarankan sarapan memang, karena kita masuknya jam 8, ya, gerbang buka jam 7.30. Jadi berharap betul-betul anak-anak sudah makan dari rumah, sarapan dari rumah, sehingga nanti jam 10 sampai 10.15 itu enggak kelaparan, ya. Tidak kelaparan. Nah, selesainya jam 12.15 selesai pelajaran, kita closing 12.30. Nah, untuk hari Jumat seperti ini, jam 7.30 sampai jam 8 deposi, kemudian 8 sampai jam 10 itu pembelajaran. Jadi di hari Jumat hanya akan ada 3 sesi. Hanya akan ada 3 sesi, itu selesai di jam 10 sampai 10.15 istirahat. Nah, jam 4 sampai sesi keempat sampai sesi ke-6 itu sesi keempat sampai sesi ke-6 itu nantinya bisa digunakan untuk homeroom time, ya, anak-anak dengan wali kelasnya, atau kalau ada susulan remedial, ada susulan ujian, ada mau tutorial tambahan, kita berikan kesempatan di situ. Atau kalau misalnya dia siswa SMA, ada sosialisasi dari universitas, ada kegiatan OSIS, kita berikan waktu di sesi keempat sampai sesi ke-6. Kira-kira seperti itu jadwalnya untuk di hari Jumat. Nah, sampai di sini apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan.
Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya langsung lanjut Ya, saja. saya orang tua dari Alom. Ya, silakan Pak. Ya, saya orang tua dari Andi ini Pak. Pak, ini tidak kedengaran suaranya. Ya, ya Pak. Ya, Ini silakan, ada Pak. sinyal terganggu. Halo, ya, ya Pak. Saya orang tua dari Andini kelas 10. Nah, tadi saya dengar bahwa ada pengelompokan A dan B, Pak ya. Nah, anak saya di Lentera ada 2. Apakah nanti yang SMP dengan SMA itu sama, Pak, pengelompokannya? Kalau begitu misalkan sama, apakah bisa saya misalkan anak saya 2 kelas 10 dan kelas 8 itu dijadikan satu kelompok gitu Pak, supaya mengantarnya satu kali, tidak setiap jadi 4 hari itu ganti-gantian gitu. Bisa enggak Pak itu? Halo? Ya, oke Pak. Ya, kita akan ini Pak ya, kita mencoba nantinya untuk memfasilitasi yang seperti itu ya. Jadi memang kita kurikulum itu masih melihat anak-anak pembagian shiftnya ya, masih Ya, dibuat ya, mempertimbangkan semua yang seperti itu Pak. Jadi memang kita juga berharap supaya orang tua pun kasih juga Pak. tidak setengah mati. Ya kalaupun misalnya nanti tidak bisa ya, karena ada banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk dalam membuat jadwal seperti itu. Tapi semoga nantinya bisa yang seperti itu Pak, karena ini memang menjadi bahan pertimbangan kami juga di dalam menyusun shift untuk pembelajaran anak. Bagi mereka yang misalnya ada bersaudara dari SD sampai SMA. Kira-kira seperti itu Pak untuk tanggapan saya. Kemudian tadi ada chat yang Iya, masuk. Pak. Ya. Apa bisa menjawab Pak? Bisa menjawab ya untuk ini pertanyaannya? Ya, siap Pak. Terima kasih Pak ya. Ya. Selanjutnya ini ada saran menggunakan seragam. Ya. Memang Bapak Ibu untuk pembelajaran tatap muka kita minta anak-anak untuk menggunakan seragam. Jadi sudah seperti situasi sekolah normal begitu, menggunakan seragam sekolah. Ya, jadi yang laki-laki celana biru, perempuan rok kotak-kotak, ya bajunya baju putih pakai dasi. Ya, nanti itu akan ada penjelasannya di belakang mengenai itu penggunaan seragam. Karena setelah bagian ini akan ada mengenai peraturan datang ke sekolah seperti apa peraturan untuk siswa. Nanti saya akan jelaskan setelah ini. Untuk yang bagian ini agenda dan lain sebagainya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjut membahas lebih jauh? Ya, saya dari orang tua Dwi Sri, Pak. Ya, silakan Pak. Ya. Kalau misalnya anak saya atau Dwi Sri masuk ke Senin Rabu, apakah masih tetap belajar daring hari Selasa Kamis? Ya, terima kasih. Iya Pak, masih tetap. Jadi ketika masuk Senin Rabu, Selasa Kamisnya itu daring. Karena jadwal dari hari Senin sampai Jumat itu pelajarannya beda semua. Begitu. Jadi pelajarannya berbeda. Tidak sama pelajarannya. Jadi pelajarannya berbeda, jadi memang akan masuk terus. Ketika Senin Rabu masuk PTM, Selasa Kamis itu daring dari rumah. Dengan pelajaran yang berbeda, tidak sama yang diajarkan di hari Senin dengan Rabu. Nah, nanti minggu depannya masuk Selasa Kamis, Senin Rabunya dia yang daring. Nah, tapi ketika di jadwal online ya, pembelajaran daring yang di hari Senin sampai Kamis itu tidak ada lagi Zoom meeting ya, tidak ada lagi Zoom meeting. Jadi memang cuma melihat dari Google Classroom. Jadi anak-anak sudah tahu Google Classroom, semuanya di drop di situ, dimasukkan di situ tugas-tugasnya, modulnya
dia lihat dari situ. Jadi tidak ada lagi Zoom meeting. Yang ada Zoom meeting kemungkinan besar yang di hari Jumat. Yang di hari Jumat. Nah, kenapa di hari Senin sampai Kamis tidak ada Zoom meeting? Ya karena guru-guru itu sementara mengajar secara tatap muka di kelas masing-masing. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, saya. Pak. Ya, terima kasih, Pak. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan terkait agenda jadwal pembelajaran anak-anak? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Nah, ini prosedur sebelum berangkat sekolah, kita masuk ke prosedur. Yang pertama, orang tua wajib melakukan screening kesehatan anak sendiri. Ya, kalau misalnya anaknya demam, flu, ya batuk-batuk, diharapkan tidak hadir ke sekolah. Ya, jadi orang tua ini screening pertamanya di sekolah. Kalau anak sudah flu, jangan diminta datang ke sekolah karena pasti kami pun guru itu akan menyuruh pulang. Nah, atau kalau misalnya Bapak Ibu di rumah punya termometer, sudah ukur suhu anaknya di atas 37 ya 37,5 di atas itu, nggak usah disuruh datang ke sekolah karena pasti ketika kita cek suhunya di sekolah dan dia lebih dari yang seharusnya, kita juga akan kasih pulang ya, tidak akan dibiarkan masuk dalam kelas. Jadi screening kesehatan itu dilakukan oleh orang tua terlebih dahulu di rumah. Ya, seperti itu untuk screening kesehatannya di rumah. Nah, kemudian juga seperti yang saya katakan tadi, mempersiapkan bekal, ya makan dan air minum dari rumah dipersiapkan. Kemudian menggunakan masker, ya usahakan ada masker cadangan, ya bawa tisu dan juga bawa hand sanitizer. Memang di sekolah ada hand sanitizer, tapi bagusnya kalau anak-anak juga bawa. Jadi kalau sementara belajar, kalau sudah agak lama ya bisa disemprot sendiri tangannya. Ketimbang harus jalan lagi, pergi lagi, tekan-tekan lagi hand sanitizer untuk cuci tangan ya seperti itu. Jadi bagusnya kalau tetap masing-masing juga mempersiapkan. Dengan masker cadangan minimal bawa 1. Kenapa? Karena secara aturan kesehatan masker itu tidak bisa terlalu lama dipakai. Ya, tidak bisa terlalu lama. Mungkin 3 jam ya, 3 jam, 4 jam itu sudah harus bagusnya diganti. Jadi tetap usahakan bawa masker cadangan minimal 1. Nah, selama kegiatan belajar, ini siswa diharapkan tiba di sekolah pukul 7.30 dan selambat-lambatnya pukul 8. Jadi Bapak Ibu, gerbang akan dibuka itu pukul 7.30, setengah 8. Ya, pukul 7.30 itu gerbang baru dibuka. Jadi tidak akan dibuka gerbangnya kalau belum setengah 8. Jadi anak-anak tidak bisa masuk. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya antar anaknya terlalu pagi, anaknya juga tidak akan bisa masuk sekolah karena gerbang kita tutup. Nanti setengah 8 baru kami buka. Nah, prosedurnya saat dibuka ya jadi guru piket di depan itu cuma ukur cuma cek saja anak-anak punya apakah dia bawa masker dan lain sebagainya. Ukur suhunya itu nanti di kelas. Ya, jadi dipersilakan masuk di depan kelas. Jadi guru piket itu hanya arahkan ini kelasmu, ya. Ini kelasmu di sana. Wali kelasnya sudah menunggu di kelas, ya dia yang akan ukur suhu di sana. Kenapa kami tidak ukur di depan? Menghindari penumpukan. Ya, menghindari penumpukan di depan. Jadi kita langsung arahkan ke kelasnya. Diarahkan ke kelasnya nanti gurunya yang ukur suhu di sana pakai termogan. Nah, kalau suhunya tinggi, nah itu kita akan kalau misalnya suhunya di atas 37 ya, 37,5, itu kita akan minta anaknya itu kumpul di ruang di tempat kantin ya, yang ruang terbuka. Kita akan suruh menunggu di situ sambil kita nantinya akan hubungi orang tua untuk datang menjemput. Kalau suhunya tinggi, ya makanya tadi penting untuk screening lebih dulu di rumah. Nah, kemudian aturannya sudah sama. Kalau siswa tiba melebihi pukul 8 itu kita akan anggap terlambat, ya. Aturannya sudah sama seperti yang sebelumnya saat masih sekolah biasa. Ya, jadi kalau lewat jam 8 kita akan hitung sebagai keterlambatan, kecuali kalau kondisi tertentu misalnya hujan ya, itu kita pasti akan kasih dispensasi tapi beberapa menit saja ya, kita akan
sesuai dengan kondisi hujannya kita akan lihat seperti apa. Kemudian siswa meninggalkan untuk SMP pulangnya jam 11.40, untuk SMA itu 12.30. Nah, siswa pulang langsung pulang dan diharapkan orang tua menjemput anak, ya, menjemput anak pada jam tersebut. Siswa dilarang merokok, ya, ini sama dengan peraturan-peraturan biasa, ya. Siswa diharapkan bertindak berkata jujur, tidak curang, nyontek, plagiarisme dan lain-lain. Kemudian pada saat pertemuan tatap muka terbatas dilarang melakukan kegiatan olahraga di lapangan atau bermain-main di lapangan pada saat jam istirahat. Nah, itu yang saya katakan tadi, kemungkinan besar anaknya itu akan di dalam kelas terus. Ya, di dalam kelas, ya mereka di dalam, paling jauh mungkin mereka keluar duduk di depan kelas masing-masing, itu paling jauh. Ya. Kalaupun misalnya gurunya izinkan, ya, tapi kalau prosedurnya memang kita inginnya dia tetap di dalam kelas. Siswa menjaga protokol kesehatan selama berada di lingkungan sekolah, menggunakan masker, jaga jarak. Itu kemudian aturan selama PTM, ini tadi ada yang saran dari orang tua, ya memang seperti yang saya katakan tadi, menggunakan seragam sekolah Lentera Harapan, kemudian sepatu hitam, polos, kaos kaki putih. Nah, siswa rambutnya tidak dicat, ya sama seperti biasa, ya karena ini ada beberapa siswa, saya belum ketemu di sekolah kita, tapi anak-anak di sekolah lain ada yang sudah kasih pirang rambutnya, yang sudah dicat, itu jadi diharapkan tidak dicat rambutnya. Kemudian, nah ini untuk laki-laki ya wajib rambutnya dipangkas rapi, ya tidak di model-model kayak pemain-pemain film, ya. Jadi sama seperti saat kita pertemuan biasa, ya rambutnya juga diatur rapi, ya. Paling panjang 3 cm gitu. Jadi tetap kita jaga kerapiannya seperti saat pembelajaran biasa kalau sudah di sekolah. Nah, terkait seragam seragam yang dikirim dari yayasan itu tidak terlalu banyak, khususnya baju. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang misalnya bajunya tidak ada, anak-anaknya tidak punya baju sekolah seragam Lentera, itu bisa beli baju putih saja atau punya baju putih, itu silakan beli logo di sekolah, logo Lentera, tinggal dijahit, ya, tinggal dijahit sama seperti biasa. Kemudian untuk celana laki-laki celana biru, nah itu kalau celana biru kalaupun habis di sekolah, setahu saya di pasar cukup banyak. Kenapa? Karena seragam celana biru itu kalau untuk sekolah negeri kan itu sama dengan seragam SMP. Ya, rata-rata SMP di Palopo pakai celana panjang juga warna biru. Jadi kami cukup yakin stoknya di pasar itu cukup banyak. Yang agak sulit mungkin adalah rok untuk perempuan.